Nah, Auto Junkies, hari ini kita sedang berada di Paris, Perancis, di Paris, dan kita ingin melakukan kegiatan media drive bersama dengan Citroen. Iya, nah Citroen ini udah ada banyak banget line up di sini. Ini line up globalnya. Ini ada EC4, ini mirip seperti yang ada di Indonesia ya. Kemudian ini ada EC4X, semacam crossover sedan gitu ya. Nah, ini ada C5X, ini model flagshipnya Citroen nih. Wih, ini yang paling mahal nih di line up Citroen nih. Nanti kita cobain, katanya bantingannya enak banget. Nah, ini ada C5 Aircross Hybrid dan ada C5 Aircross yang biasa. Kamu sudah coba kan di Indonesia? Warnanya sama lagi. Warnanya sama lagi sama press car yang di Indonesia. Jadi kenapa alasan Anda memilih ini sebagai mobil pertama kita? Karena kan yang dijual juga di Indonesia. Betul. Jadi gampang, kita bahasnya juga orang ngerti apa yang kita jelasin. Hey, dari Lokasi Auto Junkies. Hai. Reza dari Civic Indonesia. Kalian naik apa? Ini C5 Aircross ini di Indonesia. Ini dari Indomobil, press car-nya sama ini. Tapi setirnya beda. Iya. Warnanya persis kayak press car di Indonesia, yang beda cuma posisi setirnya. Oke Auto Junkies, kita bahas dulu nih tipis-tipis eksterior dari si Citroen C5 Aircross. Nah kebetulan unit kita dapat yang warna putih. Ini bukan yang hybrid ya, karena yang hybrid yang di belakang. Tapi ini tetap ada aksen biru-birunya berkat energetic blue package. Iya, jadi kalau di Eropa tuh kalian bisa customize Citroen kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Mau pakai pelek kayak apa, optional pun banyak. Ini yang kayak gini, yang kayak di Indonesia nih, yang two tone polish. Yang seperti ini pun ada. Ini yang full piano black gini ya, ring 19, desainnya sedikit berbeda. Nah, kita bahas dulu eksteriornya. Dari belakang seperti biasa tentunya. Iya, karena kita biasa selalu bahas dari belakang. Ini ada Bang Sano juga lagi bahas yang versi hybridnya. Nah, pertama-tama dia two tone. Kalian bisa opsi ada two tone roof kayak gini buat bikin dia jadi makin lebih dinamis lagi. Dan di belakang sini memang secara logo dia masih pakai logo Citroen yang lama. Ya, ini kan unitnya nggak yang baru-baru banget sebenarnya. Tapi ini masih sangat-sangat kekinian kok. Nah, di atas antena dia sudah tidak ada di sini ya. Jadi dia modelnya tuh antena yang built-in gitu. Jadi bagus, sudah ada integrated roof spoiler di sini, stop lamp sudah LED, kaca udah ada defogger, wiper pun sudah rapi. Badging Citroen di bagian sini yang Dow Chevron sangat-sangat ikonik sekali, termasuk dia badging di sininya C5 Aircross. Iya. Nah, bumper bawahnya membulat karena kan desain Citroen yang sekarang tuh kayak membulat bubbly lucu gitu ya, terinspirasi dari sistem air bump Citroen dengan cladding hitam besar. Ada mata kucing dan rear fog lamp di bagian bawah, dan sensornya pun banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan park assist. Nah, ada fake air vent di bagian sininya. Kemudian untuk urusan lampu ini juga udah keren nih. Jadi dia konsepnya tuh 3D tail lights gitu ya. Dia sudah LED. Dan ini lampu senjaya tuh kayak balok-balok 3D di bagian sini gitu. Cakep banget lihatnya kalau malam, ada efek 3D-nya garis-garis ke bagian dalam sininya. Nah, untuk lampu rem LED dots di bagian tengah, dan untuk lampu sen, lampu mundur di bagian bawah sebelah sininya. Kemudian dia juga kalau misalnya kita buka di sini udah ada optional power tailgate. Nah, tapi kalau di Indonesia udah dapat juga ya, jadi nggak masalah. Bagasi kurang lebih kayak gini, ada partial shelf di bagian atas, ada cover di bagian bawah cukup besar, ada lampu, ada 12 volt socket buat kalian ngecharge sesuatu, dan ada hook tethering point di bagian bawahnya. Kalau kalian pengen tutup, ada tombol di bagian sini. Nah, lanjut ke bagian samping. Ini yang gue suka nih dari si C5 Aircross. Dia tuh bulatnya tuh benar-benar bulat-bulat semua ya. Dari atas ini bahkan chrome belt line-nya dibikin ngebulat kayak begini. Dan kacanya tuh sebenarnya tuh kayak floating roof design gitu ya, karena dia belok sampai ke bagian belakang sini, tapi diputus sama chrome-nya. Lucu banget. Di atas kesan SUV masih ada dengan adanya roof rail yang beneran bisa pakai. Jadi ini bukan cuman fashion doang, dan ini warnanya piano black sesuai dengan atapnya. Dan di bagian bawah dia tetap ada
cladding hitam sampai ke bagian rocker panel. Yang ini juga terinspirasi dari Citroen Air Bumps juga. Ada aksen lagi energetic blue di bagian sininya, seperti yang hybrid. Door handle model grip type. Udah ada akses keyless entry, sewarna body seperti ini. Ih, jadi B-channel. Bukan, ini L channel ada. R Rockford Iya, channel. tadi mau Laknas channel, L channel udah dari Surabaya. Iya. Apa ya? Apa? A channel, auto junkie channel. Auto junkie, aja Iya. channel. Iya, karena A selalu lebih dari B. Oh. Shots fired. Nah, spion dia modelnya piano black, jadi sama seperti yang atas, pilar pun sama. Jadi kalau kalian sebenarnya ini ada aksen di depan sini tuh bisa kelihatan lagi-lagi kayak floating roof gitu. Jadi pilar itu begini warnanya. Nah, bahas mengenai kaki-kaki. Nah, di sini yang kayak gue bilang, peleknya dia berbeda dengan pelek yang spek Indonesia yang kayak di depan. Jadi peleknya dia seperti ini. Ini dia full piano black dan dia dibalut dengan ban yang bikin nambah lebih nyaman lagi karena bannya pakai Michelin Primacy 3. Ukurannya 205/55 R19. Pengereman depan belakang udah full cakram, safety standar kayak ABS, ABD, BA, traction control dan lain-lain pun sudah ada. Bahkan ada optional package untuk safety-nya juga. Jadi dia udah punya ADAS juga ya. Jadi oke lah, really nice. Nah, ke bagian depan. Di depan sini juga kalian bisa lihat hood line-nya tuh ekspresif banget dan grillnya memotong hood line di bagian sini. Jadi kesan Citroen-nya itu sangat prominent di bagian depan sini. Grillnya full piano black dengan aksen garis-garis di sini yang benar-benar terasa Prancis bangetnya. Sama ada garis-garis lagi bagian bawah sininya. RDM di bawah, kamera dia udah di bagian depan, udah ada di bagian belakang. Dan kalau kita cek di bagian spion, dia cuma ada lampu aja karena kameranya ya hanya depan dan belakang. Nah, ke bagian bawah lagi-lagi aksen energetic blue ada di bagian ventilasi di bagian sininya, functional vents ya. Kemudian di bagian bawah juga ada aksen silver untuk kayak silver scuff plate gitu. Fog lamp diletakkan di bagian bawah sini, sudah LED juga dan depan pun tetap dapat corner sensor 6 titik, satu di bagian fender, satu di bagian bawah sini dan satu di bagian rem tengah. Ada radar juga untuk keperluan adaptive cruise control yang bagian di tengah sana, udah rapih banget ya. Jadi kesannya tuh kayak dari radarnya tuh kayak grillnya tuh kayak keluar gitu garis-garis. Jadi kesannya tuh sangat-sangat Citroen banget, quirky banget. Nah, masuk ke bagian lampu. Nih, lampunya juga udah khas dengan desain language Citroen terbaru yang benar-benar split headlamp kayak gini. Untuk DRL-nya ke bagian atas dan bawah gini ya kayak X. Dan dia sudah pakai teknologi Citroen LED Vision. Jadi sudah full LED mulai dari lampu senja, dari DRL, lampu senja, low beam, high beam, sampai lampu sen sudah full LED semua. Dan secara overall, desain dari si Citroen C5 Aircross ini menurut gua sudah memberikan twist di kelas SUV Eropa. Ini non premium sebenarnya karena kan dia bukan yang sekelas Mercy atau BMW gitu, tapi tetap memberikan desain yang elegan dan desain yang terasa sangat Perancis banget. Kalau kalian lihat di jalan, pasti tuh kalian akan lihat, wih, mobilnya tuh quirky banget karena dia bulat, modern, tapi tetap ada desain ala French flair-nya gitu yang bikin dia sangat eye catching buat kalian pakai di jalan raya. Sekarang kita coba lihat interiornya. Pas mau masuk, kalian sambut dengan seal plate aluminium beremboskan Citroen di bagian sini ya, yang bikin dia mewah banget. Bahkan sampai ke bagian pedals dan footrest-nya di bagian sini. Ini semua sudah aluminium. Iya, jadi kesannya tuh premium. Karpetnya juga ada white stitchingnya. Oke, nice banget. Nah, joknya ini juga advanced comfort seats by Citroen, iya, dan ini speknya sama nih sama yang di Indonesia. Kalau yang di review sama aja kemarin yang di CVT, yang unit yang warna biru itu dia beda karena tengahnya dia perforated gitu ya. Nah, kalau yang ini dia kombinasinya antara kulit dengan suede ke Alcantara gitu di bagian sininya. Bikin ini rasanya tuh mewah banget. Dan ini yang nonjol-nonjol ini tuh kalau kalian dudukin, ini tuh rasanya kayak kasur air. Sumpah, ini nyaman banget. Bener-bener mereka tuh kalau ngomong advanced comfort seats, ya beneran berasa kalau kalian duduk, nggak cuman marketing gimmick doang. Dengan aksen biru-biru di bagian sininya yang senada dengan energetic blue package. Nah, Auto Junkies, kita sudah dibalik kemudi dari Citroen C5 Aircross. So, pertama-tama dashboard sendiri desainnya memang simple tapi cukup berkelas. Jadi tetap ada soft pad di bagian sini yang ada stitching-stitchingnya kayak gini gitu ya. Dapat glove box juga di bagian tengah. Infotainment ini 10 inci dan dia modelnya tuh kayak ngelengkung ke bagian sini gitu. Jadi desainnya tuh kayak bener-bener Citroen banget, artsy dan nggak yang ini kotak ke kotak gitu. Kayak framingnya tuh dibikin ngikutin untuk AC-nya di sini. Di framing. Iya, di framing nih ya.
Wih, udah support. Ini ada connected apps, ada Apple CarPlay, Android Auto, dan juga sudah bisa smartphone mirroring. Jadi udah lengkap lah. AC-nya memang terintegrasi ke bagian head unit, tapi juga ada manual control saya kok di bagian bawah, jadi masih oke. Nah, di bagian bawah sini juga udah ada banyak controls, contohnya untuk heated seats, untuk media, ini touch control ya. Ada Nova FM, ada untuk AC. Nah, AC-nya tentunya sudah dual zone climate control. Kalian bisa atur arah semburnya ke kepala, kaki aja, sampai defogeran sudah ada juga. Dan di bagian sini juga ada navigasi yang untuk pasar Eropa dia sudah fully integrated. Kalau yang untuk pasar Indonesia apakah integrated, Bang Sano? Google Maps is better. Google Maps is better. Oke, Google Maps is better ya. Ini nggak salah juga sih. Nah, ini ada untuk car setting, ada untuk park assist, automatic headlamp, visual park assist, ada parking sensor, traction control, gini-gini udah ada semua. Ada untuk media connectivity, ada untuk menu, dan untuk heated seats-nya. Di bawah juga ada volume knob untuk defogger, air circulation, defogger juga, matiin AC, central locking, dan untuk matiin idling stop-nya karena mobilnya udah ada idling stop. Hazard di bagian sini. Di depan sini juga udah ada 12 volt socket, ada konektivitas untuk medianya, gitu ya. Dan ada wireless charger di bagian bawah sini. Ke bagian konsol tengah, engine start button, ini ada hill descent control. Dia shifternya tuh seperti ini, jadi modelnya toggle switch gini ya, lucu banget. Jadi kalau kita pengen shift, kita tinggal ke belakang ke D, terus tengah ke depan ke N, terus sama ke R. Kalau masuk R, udah ada kamera yang dynamic guidance line. Kalau kita belok, dia otomatis ikut belok juga. Kita masuk P dulu. Nah, ada manual shift mode yang bisa kalian shift ya paddle shifter di bagian sini, dan juga ada drive mode. Drive mode-nya sendiri di sini bisa kita lihat ada normal, ada sport, ada eco, dan ada sand, mud, and snow. Jadi dia ada drive mode dan ada traction mode gitu ya. Kita normalin aja. Electric parking brake di bagian sebelah sininya. Di bagian sini ada 2 cup holder, ada armrest yang bisa kalian buka untuk nge-reveal banyak penyimpanan di dalamnya. Dan beralih ke joknya, kayak yang kita bilang, joknya advanced comfort seats. Untuk bagian driver dia sudah elektrik, untuk passenger belum ya? Belum, manual. Masih manual. Nah, oke. Kemudian masuk ke bagian lingkar kemudi, kita tutup dulu ya. Nah, ini udah all auto power window by the way. Ini kacanya double glaze. Iya, makanya kenapa di sini bisa comfortnya berasa banget karena kacanya udah double glaze. Untuk door trim tentunya bagian atas sudah soft touch, bagian sini ada model air bumps, tempat kalian taruh tangan dia sudah soft pad dengan jahitan warna biru, part of energetic blue packages, windows sudah all auto, pengaturan kaca di sini, electric adjustment power folding juga, ada aksen satin chrome dan piano black, dan di bawah ada 4 buat nyimpan barang-barang lagi. Nah, oke, lanjut ke bagian setir. Setirnya sendiri juga di sini sudah leather wrap alias sudah dilapis kulit, dan kalian bisa adjust juga untuk posisinya. Untuk adjustnya memang dia masih manual ya. Jadi di sini bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi udah oke lah, pengaturannya udah lengkap. Dan untuk setirnya dia palang 3 kayak gini, ada aksen piano black di bagian bawahnya, logo Chevron, Chevronnya di tengah, dan di bagian kiri ada controls untuk voice command, MID, dan volume. Di bagian kanan ada untuk Bluetooth teleponi, list, source, dan untuk kontrol stick track. Nah, ini juga udah punya cruise control, tapi dia dimountnya di keteknya di sini ya. Karena ini juga udah adaptive cruise control dengan traffic jam assist. Ada pedal shifter buat kalian shifting secara manual di sini. Speedometer ini pun juga sudah fully digital dengan My Citroen. Dan kita bisa ganti-ganti temanya dan lain-lain gitu ya. Kita kontrolnya semua lewat sini. Misalnya kita pengen ganti-ganti ini, dialsnya mau kayak gimana, kita mau ganti dials, bisa ke model seperti ini. Bisa kalian pilih-pilih lagi lah, kalian pengennya kayak gimana. Bisa minimum buat kalian yang capek gitu ya, bisa. Hai, Naruto Junkies. Sekarang kita berada di yeay, gila kita di Paris. Kita di Paris. Nyetir motor. Oke. Kita di Paris, France. Kita lagi ngikutin acara media drive-nya Citroen. Dan di sini kita sedang mencoba line up mobil mereka. Nah, tadi mungkin kalau udah lihat ya, yang pertama kita coba ini adalah Citroen C5 Aircross. Nah, sekarang
gantian gue yang bawa. Nah, di channelnya Eja di CV Indonesia juga gue udah di sana jadi passenger. Kalau kalian pengen lihat impresinya Eja sekaligus impresi gue sebagai passenger, kalian bisa tonton di videonya CVT yang pastinya tayang duluan dibanding kita karena ngeditnya cepet banget, nggak ngerti lagi. Tadi gue jadi passenger pertama kali udah merasakan kenyamanannya dengan kursi advance comfort seats-nya yang terasa seperti kasur air. Iya, kerasa kayak duduk di Panini. Keras dong. Iya dong. Bukan Pak Nini. Iya. Duduk di Pak Nini sama Mbak Nini. Wah, ada salah. Nah, tapi sekarang kita coba dulu rasa berkendaranya. Karena spek dari si C5 Aircross yang ada di sini sebenarnya agak berbeda ya, Jaya. Yes. Nah, pertama kita bicara soal mesinnya. Tadi kan kita udah bicara soal detail fitur dan lain-lain. Mesinnya sendiri dia pakai PureTech. Yes, PureTech 130. Dia 1200 cc, 3 silinder, tenaganya di 130 horsepower, torsinya 230 Nm. Nah, mesin segitu, tenaganya segitu, otomatis pasti turbo sih harusnya ya. Turbo. Torsinya gede banget. Gede banget, jaraknya jauh banget sama Iya. horsepowernya sama torsinya. Horsepower sama torsi itu jaraknya 100. Iya. keren. Jarang loh, gede banget. Makanya mobil ini di low end torque tuh berasa banget. Yes. Kalau buat dipakai dalam kota. Tadi orang Citroen yang Prancis bilang mesin ini award winning di Prancis. Oh iya, katanya udah menang berbagai award juga gitu ya. Engine of the Year and all that katanya. Iya, yang khusus ini. Tapi saya memang ini nggak masuk Indonesia ya, Pot ya. Iya, karena mungkin masalah. Bayang nggak sih pakai bensin Indonesia? Iya. Iya kan? Pertama bensin Indonesia, kedua orang Indonesia itu memang masih tidak suka dengan 3 silinder. Berasa di Kapadocia. It's my dream, Mas, not yours. Not hers. Les pieds sur la table. Citroen dari dulu punya heritage untuk soal suspensi yang sangat-sangat juara. Dulu mereka pakai hydropneumatic di mobil-mobil gede mereka kayak Citroen DS, kemudian ada Citroen XM, Citroen SM. Memang untuk yang modern itu yang terakhir pakai hydropneumatic suspension itu ada di Citroen C6 dan itu pernah di review Top Gear itu pokoknya tahun 2006, 7, 8an gitu lah ya, udah end of production. Nah, di mobil-mobil Citroen yang baru teknologi hydropneumatic memang sudah terlalu mahal dan sudah terlalu complicated untuk mereka pakai juga. Akhirnya mereka mempatenkan teknologi baru yang mereka sebut sebagai Advanced Comfort Suspension dengan Progressive Hydraulic Cushions. Iya, jadi ini dalam kota, jalan konblok, minimal maksimal, Advanced Comfort Bos. Wih, empuk banget. Tapi kalau kalian memang ekspektasinya bantingan seperti hydropneumatic suspension DS, ya tentu tidak. Ini lebih stiff untuk, kalau DS kan empuk sampai kayak ngapal, goyang-goyang gitu. Pasti kan benar-benar handlingnya compromise. Kalau ini handlingnya masih dapet, tapi empuknya juga masih dapet. Jadi teknologi baru mereka ini yang mereka sebut sebagai Progressive hydraulic cushion. Ya, cushion. Ini terbukti bisa meredam jalan dengan sangat baik dan jalan-jalan indah seperti ini. Incredible. Serasa nyetir di atas bantal. Dan memang benar sih, selama ini kan campaign di Indonesia dan di seluruh dunia sih tentu selalu ngomong flying carpet ride gitu ya. Nah di sini juga emang berasa sih dari tadi pas kita jalan dari hotel, pas yang Edi nyetir tuh jalannya langsung konbloknya nggak berasa, benar-benar teredam dengan sangat baik. Kemudian pas di jalan yang highway, pas jalan yang ayun segala macem, ayunnya tuh empuk banget, benar-benar enak, benar-benar terasa sangat-sangat nyaman sekali. Sebagaimana kampanye Citroen, memang mereka sendiri bilang ini di campaign material mereka loh. Kalau kalian mau ngebut, kalian mau kenceng, kalian ke racetrack, jangan di jalan. Kalau di jalan ngapain? Pakai Citroen nyaman gitu kan. Kalian cari performa gitu-gitu, kalian ke racetrack. Nggak ada gunanya beli mobil yang kenceng-kenceng di jalan. Dan mereka memang fokusnya nggak ke sana. Mereka fokus purely untuk kenyamanan, dan itu terlihat banget. Mobil ini nggak kenceng, tenaganya cukup aja, adequate biasa untuk kalian dalam kota, stop and go dan lain-lain. Ini udah lebih dari cukup, terutama dengan torsinya yang gede itu ya, 230 Nm, itu lebih dari cukup. Tidak kencang tapi
nyamannya tuh berasa gitu. Untuk mobil sekelas ini, kalian ini bisa sandingkan dengan kenyamanan mobil Jerman yang satu kelas di atasnya. Kita bahas mengenai handlingnya. Kayak yang gue bilang, fokus mereka memang bukan di spirited driving gitu ya, tapi handlingnya ini ya setirnya sih dibikin enteng, benar-benar cocok buat city driving. Kalau kalian masuk highway dia akan memberat sendiri, betul. Semua yang kalian lakukan di mobil ini dimudahkan oleh Citroen agar kalian se-relax mungkin. Kemudian dengan tambahan advanced comfort seats ini yang terasa sangat nyaman aja ya. Nyaman parah. Kayak duduk di kasur air. Iya. Itu enak banget. Apa ngomong tuh gue lagi didongengin. Mau tidur gue. Emang ngantuk sih. Emang ngantuk sih. Dengerin gue ngebacot ya. Nah, kemudian kalau soal safety-nya gimana aja? Biar lu nggak ngantuk. Oke. Deh, kita ngomong safety. Safety, ya oke. Mobil ini dia udah pakai ini secara standar ya. Ya. Safety Plus Pack. Oke. Dia sudah support blind spot monitoring, safety brake, Oke, auto braking berarti auto ya. braking, active safety brake, terus active lane keeping assist, Oke. coffee break alert. Jadi kalau capek gitu attention alert lah ya, attention assist. Jadi kalau udah 4 jam nyetir biasanya dia nanti dia bisa ngeluarin kopi dari tengah situ. Oh, Maksudnya cappuccino. Dikasih shot espresso. Bonsoir cappuccino. Speedometernya gitu. Terus collision risk alert, extended traffic sign recognition. Oh iya benar, karena kan di Eropa kan banyak banget speed limit di daerah limit. tertentu itu beda-beda. Dan dia bisa baca dan langsung bikin alert ke kita supaya speed limitnya berapa. Ini kebetulan karena nggak ada speed alert, dia udah baru terakhir baca speed alert 80 tuh di speedometer gitu. Di Eropa tuh lebih strict gitu ya. Strict. Kayak kita. Jadi radarnya tuh udah bisa langsung kirim sinyal ke speedometernya dan layar head unit atau navigasi kita. Terus dia juga sudah ada drive assist pack juga. Oke. Dia itu termasuk highway driver assist. Terus juga sudah adaptive cruise control pod. Yes. Ya, Ada. jadi bisa adjusting sama depan kita karena udah fungsinya udah stop and go juga. Traffic jam assist Ya. juga ada. Terus juga driver attention alert. Jadi kalau kepala kita meleot udah mulai kayak gitu, dia juga bisa baca dan digabungkan dengan set coffee break alert itu tadi. Oh, jadi langsung cash coffee Ya. berbangun. Terus juga intelligent beam High beam headlights, assist, jadi high oke. beam assist. Jadi kalau misalnya emang jalan kosong depannya, dia bisa langsung nyalain lampu paling jauhnya ya. Kalau di Indonesia memang sudah dipaketkan oleh Citroen Indonesia yang disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Jadi kayak udah dapet sunroof gitu-gitu ya. Karena kan Iya. mobil segitu pasti harus ada. Kayak wajib ya di Wajib Indonesia. kalau mobil di atas Gope belum ada sunroof tuh kayak dipertanyakan banget gitu sama orang. Tapi masih ada aja ya mobil di atas Gope belum ada sunroof. Nah, 700 juta. Kemudahannya sih menurut gue, handlingnya biasa. Easy to drive-nya. Easy to drive, light to drive. Tapi feedback dari steering menurut gua oke kok. Oke, feedbacknya oke. Walaupun setirnya enteng, tapi masih ada feedbacknya. Dan kalian mau nyetir mobil ini tuh jadi bawahnya tuh nggak capek gitu. Kalian mau keluar kota, kalian mau jalan jauh, ya badan kalian relax aja. Tapi tentunya nggak ada mobil yang sempurna. Sekarang kita bahas 3 hal yang menurut kita bisa di-improve dari si Citroen C5 Aircross ini dari satu kendaraannya. Yang pertama-tama adalah karena mesin yang ada di sini itu dia 3 silinder. Memang pada saat dia stop and go, pada saat kalian baru ngegas gitu ya, memang masih sedikit berasa getaran 3 silindernya. Accelerate through traffic ya. Walaupun dia mild sih, nggak yang sampai mengganggu atau gimana gitu ya. Tapi ya khas 3 silinder menurut gua ya normal kayak gitu. Ketolong dengan NVH kabinnya yang memang baik gitu ya. Karena kan kacanya double glass, firewall tebal. Ini suara bedanya ya. Nih. Oh iya, ini kita buka nih. Nah, Suara depan ini ada suara berisik. Maserati nih. Ini suara Maserati. Ya. Sama enggak? Kita tutup. Wow, langsung nih. Kemudian yang kedua adalah soal absennya auto hold. Ini pas banget lagi macet ya, Pot. Iya, gua nggak ngerti kenapa mobil itu canggih banget. Udah e-brake, udah ada hill descent control, udah ada adaptive cruise control, tapi dia nggak punya auto hold. Gue pernah punya kasus di mana ada ibu-ibu dia pengen beli, begitu dia tahu nggak ada auto holdnya nggak jadi. Hah? Jadi segitunya. Tapi auto hold tuh membantu banget sih, Pot. Dia udah biasa pakai auto hold di traffic. Dia udah mau beli waktu itu. Nama mobilnya Coco Cacro. Cocok? Coco Cacro. Oh, Coco Cacro. Yang Coco Cacro. parkirnya masih pakai kaki ya. Iya. Nah si Coco Cacro itu kan Yang nggak kalau ada. adanya sendiri ya. Iya kalau adanya Sama sendiri. adanya yang Yacro. Iya Cacro. Dan yang ketiga dan yang terakhir yang menurut gua yang agak disayangkan mengenai si Citroen C5 Aircross ini, terutama kalau bicara soal perbandingan yang di sini dengan Indonesia, adalah soal harga jual di Indonesianya. Iya, kenapa? Karena di sini di Prancis itu
harga jual mobil ini berapa aja? 40.750 euro Atau setara dengan berapa rupiah? 677 juta. Nah, 677 juta. Yang bikin dia sebenarnya kalau dirupiahkan itu bersaing dengan mobil-mobil kayak Tiguan Allspace Oke gitu banget ya. kalau dikehajar di harga segitu sih. Iya, Karena brand Peugeot- Eropa. Peugeot-nya itself harganya juga segituan kan? Iya, yang 3008-nya. Iya. Tapi kan karena 3008 kan Malai kan. Iya, Jadi lebih Malaysia dekat. sih, iya. Sedangkan untuk si C5 Aircross ini masih benar-benar CPU dari sini. Prancis, ya. Orang mikir dengan harga segitu ya mendingan gua ambil GLA atau mendingan gua ambil X1, padahal mobil ini ya satu kelas di atas itu karena dia kan bukan lawannya mobil-mobil itu gitu kan. Dan secara comfort jauh serius. Jauh secara comfort. Kalian cobain aja bandingin sama SUV crossover Jerman yang kecil. Tapi mana ada yang berani ngambil ya kan? Iya, tapi yang berani ngambil mungkin orang yang aware dengan Citroen seperti apa, atau orang-orang gila kayak gua. Yang kalau tapi duitnya banyak. Ya tapi duitnya banyak. Tapi duitnya banyak. Ya. Jadi Sarah, gua koreksi. Orang-orang gila seperti gua tapi duitnya banyak. Iya, seperti itu. Yang berani mencoba hal baru, pengen beda di jalan. Tapi at the same time yang kalian dapat juga memang sebenarnya sepadan aja karena kenyamanan yang kalian dapat itu bahkan melebihi dari harga itu. Tapi kalau kalian berani coba, please coba ke dealer Citroen, rasain test drive, kalian pasti akan impress banget sama rasanya. Iya, karena memang enak dan memang nyaman dan memang ya melebihi harganya kenyamanan. Iya. Walaupun harganya tetap mahal gitu kan. Iya, di Indonesia. Seperti itu. Tapi kebayang gak sih kalau dijual misalnya let's say 700 juta di Indonesia? Top banget. Wah, gila sih. Nice. Bakal gila banget. Bakal bisa banget ini ngelawan mobil-mobil Jepang gitu-gitu yang harganya segitu-gitu. Sekarang udah mulai pada tinggi. Bahkan kan sekarang brand H tegak. Iya. Yang lampu belakang mirip XL7. Bukan gue yang ngomong. Lampu belakang mirip, tapi emang mirip sih. Seperti itu. Jadi overall kita udah impress banget dengan kenyamanan dari mobil ini. Ternyata Citroen ngomong soal advanced comfort, it's not bullshit, sama sekali tidak. Dan bukan marketing gimmick, karena zaman sekarang kebanyakan marketing gimmick. Yes, pas cobain blek gitu. Ternyata ini comfortnya benar-benar terasa advance. Ku akan memohon, tolonglah Citroen ajak aku lagi. Ampuni aku kalau kontennya lama tayangnya. Mau aku tahun depan ke Geneva juga. Aku manusia tak punya uangnya, Bayar sendiri ya jelas belum mampu. nyobain mobilnya, belinya nggak tahu kapan. Oke, kita sudah tiba di Galon Mongsien. Terus kita ke kebun. Kita ke kebun. Kita bertemu dengan Kabu. Oh, ada kuda. After 50 meters, you are approaching your waypoint. Nah, di sini bakal switch driver lagi Is on your right. dan kita bakal pindah lagi ke mobil yang lain. Apakah kita cukup mereview yang lain? Tidak tahu, tapi yang jelas C5 Aircross ini sudah terbukti After 90 meters, sangat nyaman. Sandwich.